Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ula Ananta Fauzi. Saya di sini untuk semester ini akan mengajar tentang kuliah pengantar teori ekonomi mikro. Sebelumnya, untuk materi beberapa minggu ke depan dalam semester ini, nanti kita bisa lihat di kontrak kuliah kita, yaitu ini ya, bisa dilihat. Saya di sini mengajar pada kelas 1A, B, C, dan E. Di sini kita nanti akan menggunakan bukunya sebagai referensi. Ada beberapa buku, bisa Sardono Sukirno, ada Iskandar, ada Budiono. Tapi di sini yang menjadi buku utamanya adalah Sardono Sukirno. Bisa dilihat ya, contoh bukunya adalah ini. Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ketiga Sardono Sukirno. Ini. Nah, dalam satu semester yang akan datang kita akan mempelajari tentang beberapa kompetensi dasar. Di sini nanti ada 16 kali pertemuan. Dari 16 kali pertemuan nanti dikurangi 2 kali pertemuan digunakan untuk UTS dan UAS. Beberapa materi yang kita pelajari diantaranya pertama adalah kita berusaha untuk memahami pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Kedua, kita memahami masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Yang ketiga, memahami pola kegiatan suatu perekonomian. Yang keempat, memahami mekanisme pasar permintaan. Yang kelima, memahami mekanisme pasar penawaran. Yang keenam, nanti kita akan menghitung harga keseimbangan pasar. Yang ketujuh, nanti kita akan memahami konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedelapan, menjelaskan konsep-konsep teori perilaku konsumen. Yang kesembilan, menghitung konsep-konsep teori produksi dan kegiatan perusahaan. Kesepuluh, menghitung konsep-konsep teori biaya produksi, revenue, dan laba. Yang ke-11, nanti kita memahami pasar persaingan sempurna. Yang ke-9, yang ke-12 adalah memahami pasar monopoli. Yang ke-13, pasar oligopoli. Dan yang terakhir adalah memahami konsep-konsep ilmu ekonomi mikro. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang nantinya akan kita bahas dalam minggunya selama satu semester yang akan datang. Untuk penilaiannya, saya menggunakan beberapa tugas karena ini adalah relatif pada kuliah online. Nanti UTS, UAS, dan kuis itu nanti kita bentuk dalam tugas struktur. Mungkin ada kuis ataupun ada pembahasan soal-soal dari permasalahan atau dari buku atau evaluasi dari setiap bab yang ada. Untuk kriteria penilaiannya di sini ada ring nilai dari 81 sampai 100 nanti nilainya A dengan bobot 4 sampai nilainya ada E. Di sini ya. Ini bisa dilihat 71 sampai 80, 61 sampai 70, 46 sampai 60. Nah, untuk presentasi penilaian saya menggunakan beberapa poin. UAS, UTS saya anggap sama 25%, tugas individu ada 15%, tugas kelompok 5%, dan keaktifan di kelas nanti 20%. Artinya di sini nanti keaktifan ini adalah bagaimana kalian dalam pembahasan kelompok ikut memberikan andil atau evaluasi dari pembahasan yang ada, masukan, dan lain-lainnya. Kehadiran mahasiswa diharapkan minimal 80% dari pertemuan. Ini ya nanti kompetensi yang ada, beberapa pokok sub pembahasan dari setiap materi yang ada. Bisa dilihat per poin-poinnya ini nanti saya kirim melalui
WA atau email. Bisa dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Ini setiap pembahasan, setiap pokok-pokok dalam pembahasan yang ada. Bisa dilihat nih. Saya bukunya tadi Sadono Sukirno. Ini bukunya. Bisa dilihat. Karena ini online, mungkin saya harapkan setiap mahasiswa mempunyai bukunya agar bisa belajar di rumah dan mempelajari yang ada. Walaupun secara online mungkin bukunya ada ini. Kalau membeli secara kolektif lebih murah, biasanya teman-teman dari Jogja itu sekitar 40 atau 35 kemarin. Kalau di sini mungkin harganya 50, 55. Ini. Ya. Dengan pelajaran ekonomi makro ini sebenarnya nanti hampir sama dengan pelajaran tentang matematika bisnis. Berarti bagaimana membuat keseimbangan dalam persamaan yang ada. Kalau di ekonomi mikro nanti biasanya keseimbangan ini adalah keseimbangan pasar, yaitu antara permintaan dan penawaran. Pokok poinnya yang kita pelajari di sini adalah hubungan pasar antara permintaan dan penawaran, antara konsumen dan produsen yang ada. Di sini ya, bisa dilihat, nanti bisa di copy secara umum deskripsi yang ada. Poinnya pada poin ini sebenarnya. Tadi ya, pasar, harga, kuantitas, dan keseimbangan. Nanti yang kita pelajari nanti tidak jauh dari keseimbangan kualitas dan harga yang ada. Oke, silahkan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dalam grup apa-apa terkait dengan kontrak kuliah yang ada di sini. Kita kuliahnya sebanyak 3 SKS. Silahkan. Nama saya ini ya, Rizal Mula Ananta Fauzi ini. Nomor HP sudah punya semuanya. Ada lagi, mungkin secara umum ini kontrak kuliah kita pada pertemuan pertama. Silakan disiapkan. Nanti pertemuan kedua akan saya terangkan tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi, yaitu pengertian ilmu ekonomi itu apa, ruang lingkup ilmu ekonomi itu apa saja, dan alat analisis ilmu ekonomi yang digunakan itu apa, masalah-masalah yang terjadi dalam ekonomi mikro itu apa, dan lain-lainnya. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini cuma sebatas pengetahuan kontrak kuliah tentang pengantar teori ekonomi mikro. Untuk absensinya nanti saya kirimkan linknya, saya menggunakan Google Form. Artinya kalian tinggal mengisi, masuk ke data saya, email saya, nanti saya evaluasi siapa yang tidak masuk, siapa yang masuk, nanti menjadi masukan dan sebagai dasar tambahan penilaian bagi saya. Ini ya, bisa dilihat nanti, bisa ditanyakan mana yang sudah jelas, mana yang belum jelas, bisa ditanyakan kepada saya. Silakan. Ya. Oke. Kuliah teori ekonomi mikro ini biasanya menjadi prasyarat untuk kuliah selanjutnya semester 2, yaitu pengantar ekonomi makro. Nanti ada sepasang, pengantar teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Ya, saya kirim ini, nanti dipelajari. Yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat diskusi dalam WA. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini.
dan kontrak kuliah ini sebagai pendahuluan kuliah kita dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.